Alhamdulillah ala ihsani syukur wa taufiq lan minani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama insyaallah bisa dijawab oleh semua ikhwah. Apakah cukup dengan ikhlas saja tanpa ittiba? Tentunya tidak ya. Karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba. Maka tidak cukup hanya ikhlas, tetapi harus disertai dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini pertanyaan berat, tapi mungkin orang yang bertanya merasa perlu. Apa hukumnya kerja di kantor pajak? Apa hukumnya kerja di kantor pajak? Para ulama menjelaskan bahwasanya terkadang suatu negara memang mengadakan pajak jika memang kondisinya parah misalnya, tidak bisa menjalankan kemaslahatan negara. Maka dalam kondisi ini sebagian ulama membolehkan sebuah negara untuk menarik pajak, namun sepenuhnya. Akan tetapi kalau pajak yang ditarik ternyata berlebihan sampai mengambil harta dari masyarakat dengan paksa dan hasil manfaatnya tidak kelihatan, maka ini sampai pada derajat perkara yang haram. Adapun masalah kerja di kantor pajak ya sangat riskan ya. Saya anjurkan kepada al-akh yang bertanya tentang kerja di kantor pajak agar berusaha mencari pekerjaan yang lain, berusaha semaksimal mungkin, karena tadi ada syubhat ya, tentang praktek pajak yang dilaksanakan di negara kita. Allah Ta'ala alam. Nanti saya nantikan kepada dari panjang lebar sama Ustaz Abu Ihsan. Pertanyaan, mantan koruptor telah bebas dari rumah tahanan negara, ingin diajak mendengar kajian salaf setiap minggu dan berkeinginan membuka pesantren dengan harta yang dia punya. Apakah boleh? Sekarang jadi gini, koruptor itu sama dengan mencuri ya, sama dengan mencuri. Kalau memang harta yang dia ambil masih dia bisa kembalikan kepada negara, maka kembalikan. Kalau dia bisa bedakan mana harta dia yang halal dan mana yang dia haram, karena harta yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan dia bangun pesantren karena dia ingin lepas dari dosa. Harta yang dia peroleh kalau ternyata milik negara, maka kembalikan kepada negara, kembalikan ke negara, karena itu milik negara. Tapi kalau misalnya dia mengambil harta yang haram dan tidak tahu dari mana asal harta haram tersebut dan tidak bisa dikembalikan, maka boleh-boleh saja dia bangun pesantren. Namun ini bukan dapat pahala, bukan sedekah, tapi takhallusan dalam rangka untuk apa? Membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang masih tersisa. Jadi bukan sedekah, tapi untuk membersihkan dirinya. Tapi kalau dia tahu itu harta uang negara, maka kembalikan kepada negara. Seorang sarjana kesehatan suka mengamati agama dan paham sunnah, tetapi dia isbat dan menghadiri kajian salaf jarang sekali. Apa hukumnya Ustaz? Ya diajak pengajian terus ya, dinasihati dengan cara yang baik. Ini berarti melakukan kemaksiatan. Bukan berarti kemudian dia keluar dari salafi gara-gara apa? Isbat. Sebagaimana orang bermaksiat yang lain, orang merokok, orang ghibah, ya sama saja hukumnya. Ya antum nasihati dengan cara yang baik, diajak ikut pengajian. Terus dia akhirnya bisa sadar. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan, bagaimana jika saya berkeyakinan dalam hati saya bahwasanya seorang ahli bid'ah atau ahli maksiat lebih baik daripada diri saya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin timbul perasaan seperti itu. Akan tetapi bagaimanapun ahli bid'ah, dia harus dibantah bid'ahnya. Memang masalah hati kita tidak tahu. Bisa jadi Allah beri uzur kepada dia, dan bisa jadi Allah tidak beri uzur terhadap bid'ah yang dia lakukan. Bisa jadi ahli bid'ah ini pembangkang, ngeyel. Itu yang jelas tugas kita adalah membantah bid'ah yang ada pada orang tersebut dan menasihati dia. Urusan mana yang lebih tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah, hal yang gaib. Maka tugas kita bukan berarti tatkala kita merasa dia lebih, merasa mungkin dia lebih tinggi di sisi Allah, kemudian kita akhirnya malah tidak menasihati, malah akhirnya dia biasa jadi ahli bid'ah. Toh dia lebih baik daripada kita. Tidak boleh, karena kita memiliki syariat yang diperintahkan pada kita. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita nasihati dan berusaha kita selamatkan dia daripada apa?
bid'ah yang dia terjerumus dalam bid'ah tersebut. Ustaz, maaf pertanyaan saya jauh di luar materi. Tolong ceritakan bagaimana suasana menuntut ilmu di kota Madinah dan Universitas Islam Madinah. Semoga bisa menambah semangat kami menuntut ilmu. Ya, banyak sekali penuntut ilmu di kota Madinah yang terutama baik mahasiswa maupun orang-orang yang datang dari luar ya. Mereka datang kemudian bermukim di kota Madinah dan merangkap untuk ilmu. Menuntut ilmu secara global ada dua ya, di Islamic University, di universitas yang secara formal dan non formal. Non formal di Masjid Nabawi. Dan di sana banyak sekali syekh. Kita ingin ilmu apa saja ada. Ada yang ingin belajar usul fikih ada. Ada yang ingin belajar mazhab Maliki ada. Ingin belajar mazhab Syafi'i ada. Ingin belajar mustalah hadis ada. Ingin belajar apa saja ada syekhnya. Tergantung semangat masing-masing. Dan sudah banyak saya lihat ikhwah yang semangat, bahkan saya lihat beberapa teman saya yang begitu semangat dalam menghafalkan matan-matan, menghafalkan hadis-hadis. Tidak seperti saya. Saya ingat waktu saya ngantri makan, kan ngantri di makan itu. Saya masih S1, ngantri makan, ratusan orang ngantri. Kalau kita Indonesia kita ngobrol, gimana kabarnya, gimana Indonesia, gimana Medan, ngobrol sama orang Indonesia. Tapi orang-orang yang lain, masya Allah, sambil ngantri baca apa? Baca Quran, hafal hadis. Hafal hadis baca Quran, kita lihat, masya Allah orang-orang ini. Jangankan di antrian makan, tatkala naik bis itu ngapalin mereka. Coba saya seperti itu ya. Dan di itu ngapalin sambil goyang-goyang itu ngapalin itu apa? Makan, ngapalin hadis. Anak cuma nonton aja ini orang. Enggak kasihan matanya gelap-gelap. Itu semangat sebagian ikhwah seperti itu ya. Duduk di masjid sambil ngapal berjam-jam mereka untuk menghafal. Ada yang ngapal sambil jalan-jalan di masjid muter-muter, mungkin ngantuk ya, makanya muter. Kalau ngantuk saya tidur ya. Kalau mereka enggak ngantuk, mereka jalan untuk menghafal Quran, menghafal hadis, ngantuk mereka muter-muter di masjid. Orang ini kok enggak ada capeknya. Intinya subhanallah, alhamdulillah sekarang sarana menuntut ilmu banyak. Tidak mesti antum menjadi seorang alim harus di kota Madinah. Tidak mesti. Banyak CD-CD para masyayikh yang diajarkan di Masjid Nabawi. Kaset Syekh Albani yang sekitar 1000 kaset itu sudah di-CD-kan, di CD, kaset Syekh Utsaimin semuanya ada. Tinggal antum ana sarankan untuk belajar serius dalam bahasa Arab. Karena dengar Ustaz Abisan kemarin bilang di sini ada belajar bahasa Arab. Pelajari serius. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak mungkin seorang bisa mempelajari agama dengan baik kecuali paham bahasa Arab. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim Syekhul Islam menyebutkan hal ini. Tidak mungkin seorang bisa sempurna mempelajari agama Islam kecuali kalau ngerti bahasa Arab. Dan kalau orang ngerti bahasa Arab banyak faedah Allah akan buka ilmu di hadapan dia. Tatkala dia sholat dia mungkin bisa lebih khusyuk karena dia paham apa yang dibaca oleh imam. Dia jauh imam menangis, dia ngerti kenapa imam menangis. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, imamnya kok nangis, ikutan nangis lah, nggak ngerti. Dan banyak keutamaan yang Allah bukakan bagi orang yang paham bahasa Arab. Oleh karena itu saya katakan, ya alhamdulillah yang dimudahkan untuk kota Madinah atau kota Yaman, negara Yaman untuk belajar, ya alhamdulillah. Namun bukan berarti orang tidak bisa ke Madinah atau ke Yaman kemudian putus asa, enggak. Alhamdulillah sekarang sarana untuk belajar begitu banyak CD-CD, banyak bahkan sebagai masyayikh dalam bentuk plottingan video ya. Bisa kita belajar sama saja, tinggal kita semangat atau tidak, tinggal kita nulis atau tidak. Bahkan orang yang belajar di CD, dia bisa ngatur syekhnya. Kalau dia ngatur syekhnya suruh mati dulu, berhenti. Dia tidur, nanti lanjutkan lagi. Syekhnya terlalu cepat dia bisa ngulangi. Kalau kita di Madinah nggak bisa kan? Syekhnya ngomong terus. Itu kelebihannya di sini ya. Apa kiat-kiat kita agar bisa beristiqomah dalam keikhlasan? Ana ingkar ikhwani fillah wa Allah wa iyyakum fiddin. Antum tatkala mencari ujian dari manusia, antum ketahuilah bahwasanya manusia itu makhluk yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Orang yang antum cari puji dari dia itu manusia, punya kelemahan. Coba kalau dia sakit, tidak bisa apa-apa, sangat lemah. Mungkin badan juara binaraga, tapi kalau sakit mungkin nangis. Coba kalau dalam keadaan dia kalau dia sedang tidur miskin. Belum kalau dia sakit, belum kalau dia meninggal. Manusia bertekanan untuk mencari muka dari dia itu
Kalau dia meninggal, seandainya tidak dikubur, akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Akan keluar ulat-ulat. Itu yang antum cari puji dari orang seperti itu. Mungkin dia puji antum, masya Allah hebat, ilmu antum hebat, antum pintar dagang, macam-macam. Antum ketahui bahwa manusia suka gombal. Ujian yang dia lakukan, yang diberikan itu sering berlebihan. Coba kalau antum lagi masalah sama dia, celaan juga berlebihan. Dan ini sifat manusia. Maka ngapain antum harapkan pujian dari orang seperti ini? Belum kalau di akhirat, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Allah pun memerintahkan orang yang mencari muka dari manusia untuk mencari pahala sama orang tersebut. Kita tatkala di dunia ternyata cari muka sama ustaz, cari pahala sama ustaz itu. Allah tidak akan kasih pahala. Makanya makhluk yang seperti ini tidak pantas untuk kita letakkan kepala kita sujud kemudian kita serahkan sama dia. Tidak boleh. Capek-capek kita menuntut ilmu, ternyata niat kita untuk dia, untuk dipuji orang ini rugi. Jidat yang kita letakkan di tanah untuk sujud kepada Allah harus untuk Allah, bukan untuk makhluk yang miskin. Bisa jadi kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi kita lebih baik daripada dia. Ngapain cari pahala dari orang seperti ini? Kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi. Apakah ada tips-tips dari Ustaz dalam mengikhlaskan segala amalan dan juga menjaga ikhlasan kita? Di antaranya ikhwan fillah azan Allah ya, menyembunyikan amalan. Hati-hati jangan sampai antum ternyata niatnya jelek. Kata Hamad bin Salamah, "Man talabal hadis li ghairillah mukira bihi." Barang siapa menuntut ilmu karena selain Allah akan buat makar. Membuat makar terhadap dia. Betapa banyak orang yang antum ternyata lihatnya masya Allah dakwahnya, masya Allah amalannya, nanti di akhir bagaimana di akhirnya? Kalau dia ternyata ini tidak ikhlas, dia akan terjungkal. Dia akan terjungkal dan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena niatnya tidak beres. Allah akan buat makar sama dia. Orang kita lihat kira bahwasanya amalannya hebat. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Permisalan orang yang riya, permisalannya seperti batu yang halus yang di atasnya ada tanah. Orang yang lihat, orang jahil, kata Syekh Sa'di rahimahullah, orang yang jahil melihat tanah ini ditangkap tanah yang subur. Bisa kalau ditaruh tanaman akan tumbuh, mudah untuk tumbuh. Kenapa? Tanahnya subur. Itulah orang yang terkadang berbuat riya. Kita lihat dia masya Allah dakwanya, masya Allah ceramahnya. Betapa banyak orang dahulu, ya, ada sebagian orang di Madinah juga ada. Kalau ngahdir satu orang pasti KO. Si fulan mubtadi, sudah enggak ada yang tinggal, tidak ada yang ikut orang ini. Si fulan sesat, orang tinggalkan semua. Ternyata di akhirnya apa? Dia sendiri yang terjungkal. Sekarang orang semua tinggalkan dia. Kenapa? Karena dia tidak beres. Maka jangan terpedaya dengan amal yang antum lakukan. Kembalikan kepada niat. Jangan sampai niat kita tidak beres, Allah buat makar sama kita. Pada hakikatnya apa? Dilihat seperti tanah yang subur, seakan-akan bisa menumbuhkan tanaman. Tatkala fa'asabahu wabilun fatarakahu salda, tatkala ditimpa dengan hujan, akhirnya hilang semua. Batu tadi yang tadinya kelihatan adanya ternyata mulus, tidak ada apa-apanya. Amalannya hilang sia-sia. Itulah permisalan orang yang riya. Oleh karena di antara sarana untuk bisa istiqomah, sembunyikan amalan antum. Sembunyikan amalan antum. Usahakan kita punya amalan sir, amalan yang tidak ada orang yang tahu. Istri kita pun tidak boleh tahu. Usahakan demikian. Saya tahu berapa artinya begitulah, ada amalan yang memang disembunyikan oleh seorang dan itu akan bermanfaat bagi dia. Suatu saat dia akan butuh dengan doa kepada Allah, dia bertawasul dengan amalan sirnya tadi, amalan yang rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama tatkala ditimpa dengan kesulitan, bertawasullah dengan amalan yang sir tadi. Maka berusaha kita punya amalan sir, amalan yang rahasia, tidak diketahui oleh semua orang. Istri kita pun tidak boleh tahu. Itu melatih kita untuk apa? Ikhlas. Karena memang setiap kita punya amalan, setan akan berusaha untuk membuat kita cerita. Kita ingin cerita, lidah kita ini gatal karena kita ingin orang tahu bahwasanya kita beramal, sehingga orang menghargai kita. Dimatikan. Ada seorang yang menyatakan ikhlas pada orang lain. Dia berkata, aku menolong orang karena ikhlas. Apakah orang tersebut termasuk orang yang ikhlas? Ya itu tidak tahu, itu masalah hati yang dia tidak tahu. Ada orang, saya itu gini, bukannya saya sombong, padahal dia sombong. Supaya dia dikatakan sombong, dia mengatakan bukannya saya sombong.
saya insya Allah lillahi ta'ala. Ya bisa jadi memang lillahi ta'ala. Kita tidak boleh nuduh berarti dia ikhlas atau tidak ikhlas ya. Itu urusan antara dia dengan Allah SWT. Menampakkan amalan itu boleh ya. Tidak ada yang larang. Menampakkan amalan itu boleh. Adapun amalan-amalan yang harus disiarkan, maka harus disiarkan. Salat jamaah harus berjamaah. Jangan orang tidak berjamaah, kenapa? Aduh nanti riya. Saya salat di rumah saja. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, ada orang yang bilang kamu jangan pelihara jenggot. Kalau pelihara jenggot kamu riya. Supaya ikhlas jenggotnya dicukur. Gimana gitu? Akhirnya apalagi kalau kita umumkan perkara gini, akhirnya syariat akan ditinggalkan. Sudah kamu nggak usah pakai jilbab saja. Kalau pakai jilbab nanti apa? Riya. Buka aja jilbab. Kalau ada orang tanya sama kamu muslim atau kafir? Bilang aja kafir. Kalau bilang muslim nanti apa? Nanti riya. Nah, tidak seperti ini. Jadi amalan ditampakkan itu boleh, tapi kembali ke hati. Terutama tatkala kita ingin mendorong orang lain beramal seperti kita. Namun yang menjadi perhatian kita adalah masalah hati kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang boleh mengatakan dia ikhlas atau tidak, itu urusan hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memberikan sedekah pada masyarakat dengan niat dakwah tentang akhlak yang diharapkan ikut mengaji Al-Qur'an? Apakah yang termasuk ikhlas? Ini pertanyaan selanjutnya yang lebih menarik ya. Ustaz, ana pernah baca di salah satu majalah bahwasanya poligami bukan sunnah, namun disyariatkan. Poligami bukan sunnah, namun apa? Namun disyariatkan. Pertanyaannya, apa makna hukum poligami yang sebenarnya? Ya, poligami hukumnya apa? Sunnah kalau memang bisa dikerjakan dengan baik. Tadi saya katakan 3 sehat 4 sempurna. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Maka adalah imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumil qiyamati wa shiqquhuma. Barang siapa yang punya istri 2, kemudian condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring badannya. Ini dosa besar. Berarti seorang yang tidak adil dengan istrinya itu melakukan apa? Dosa besar. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Rasulullah itu adil dalam segala perkara, bahkan dalam ciuman Rasulullah juga adil. Jangan antum nikah 2, akhirnya istri yang kedua, istri muda, jadi antum condongi, antum cinta sekali sering ke istri. Kalau ketemu istri kedua berbinar-binar hati, ketemu istri pertama semerawut mukanya. Ini tidak boleh seperti ini. Antum kalau membuat persaingan, kancah persaingan antara istri pertama istri kedua harus adil. Kalau memang antum ingin buat suasana persaingan, istri antum pertama punya anak 5, datangkan membantu urusan anak. Suruh istri antum pertama berhias, menyaingi istri kedua. Tapi kalau istri pertama sudah punya anak 5, kemudian enggak sempat berhias, malah antum tinggalkan, kasihan. Jangan sampai antum tidak berbuat adil. Adil sangat dituntut dalam masalah ini. Makanya yang sangat menyedihkan, banyak orang gagal dalam poligami. Kenapa? Karena tidak ada rasa keadilan. Jangan nekat. Yang kedua, jangan nekat. Kalau tidak punya modal, jangan nekat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan apa? Baik syahwat mampu, kemampuan kuat untuk berjima, demikian juga punya duit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yastati' fa alaihi bisyam." Barang siapa yang tidak mampu apa? Tidak mampu syahwat atau tidak mampu duit? Fa alaihi bisyam. Barang siapa yang tidak mampu maka wajib puasa. Tidak mampu apa? Duit apa syahwat? Duit. Kalau syahwat untuk mengurangi syahwatnya puasa. Kalau tidak mampu duit maka wajib puasa. Maka bapak-bapak yang sudah punya istri 1, kalau tidak mampu untuk nikah 2 maka wajib puasa. Jangan nekat untuk menikah. Ternyata tidak mampu, rumah belum 2. Kalau sudah punya rumah 2, punya mobil 2, bolehlah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya nota tagihan 2, repot. Nekat untuk nikah. Kalau dia saya sudah tahu tidak bisa saya jaga, ya sudah puasa, wajib puasa. Wajib puasa. Sebagaimana istri pertama harus punya kemampuan duit, apalagi istri kedua. Oleh karena itu banyak ikhwah yang nekat. Nekat untuk apa? Poligami. Modalnya modal nekat. Tawakal yang keliru. Akhirnya apa? Akhirnya istri diceraikan. Kasihan istri yang kedua tadi. Tadinya masih perawan. Tadinya banyak yang mau. Karena dinikahi dia sudah tidak perawan, banyak yang mau lagi. Persaingan ketat sekarang. Masih banyak perawan yang belum laku. Apalagi yang sudah bekas orang. Kasihan. Jangan sampai kita mendolimi para wanita. Kalau tidak mampu jangan nekat. Demikian saja ya, kita tutup dengan pertanyaan poligami tadi. Semoga kita semua bisa mengamalkan sunnah dengan baik dan bisa ikhlas dalam beribadah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.